Hai, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Iksan dari Dios Channel. Saya akan ngobrol-ngobrol sama Marcelo Chandra dan Monique Tan, dua mahasiswa Indonesia yang sekarang sudah bekerja di Australia. Saya akan menggali beberapa informasi dari Marcelo dan Monique, bagaimana bisa sekolah, bekerja, dan tinggal di Australia ini. Yang mana informasi-informasi ini nantinya akan berguna bagi anak-anak muda Indonesia yang juga mau bersekolah, tinggal, dan bekerja di Australia. Tapi sebelum kita lanjutkan, tolong di like dan subscribe dulu channel ini. Ini demi kelangsungan kita untuk memberikan informasi-informasi selanjutnya kepada pemirsa di Indonesia dan di mana saja pun berada. Selamat siang Marcelo and Monique. Siang Om. Kenal semua, halo. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan Om untuk bisa kita ngobrol-ngobrol dan sedikit berbicara mengenai bagaimana caranya Marcelo dan Monique bisa sekolah dan bekerja di Australia ini. Om mulai dengan Marcelo ya. Tahun berapa Marcelo datang ke Australia? Jadi kita sama Om, kita datang ke Australia 2016. 2016 Septemberan. Kita dua-duanya sekolah di Blue Mountains namanya, sekolah perhotelan, hotel management. Perhotelan di Blue Mountain ya. Blue Mountains ya, bachelor tahun 2016 dan saya graduate tahun 2018. Maka Monique 2019. Wah, cepat sekali ya lo, 2 tahun. 2 tahun. Very smart young man. Very smart young man lah. Padetin schedule-nya. That's right. Push it on, finish quick. Ya, dan you can work quick ya, cepat kerjanya. Cepat ke dunia kerja langsung. Apakah biaya sekolahnya mahal di sana? Ya, sebenarnya kalau mahal enggak sih, lebih ke relatif ya Om ya, kayak bagi kita sih ya mahal, tapi mungkin bagi sebagian yang punya lebih, ya mungkin standar di bawah average daripada uni kayak UNSW, USIL seperti. Ada lagi orang yang sekolah di college di Sydney. Itu biaya jauh lebih murah ya. Kamu mendengar ada yang college yang $1,500 untuk 3 bulan, satu term. Bahkan itu ada yang 1.200 Om. Itu benar ya? Itu benar Om. Jadi kita di Indonesia punya option ya. Di samping sekolah mahal juga ada sekolah murah ya. Ada college di Sydney ini yang cukup dengan 1.500 3 bulan. $1.500 itu bisa di-cover dari kalau kita bekerja di sini ya. Betul. Dan kalau kita sekolah yang 1.500 3 bulan itu, sekolah kita cuma 2 harian Om. Sekolahnya cuma 2 harian. Dan 3 hari kita bisa kerja dan 5 harinya mereka bisa kerja ya. Tapi kan legalnya kita boleh kerja 20 jam ya. 20 jam seminggu, tapi cukup. Lo dulu waktu sekolah, karena itu di Blue Mountain mungkin agak susah mencari kerja sana ya? Betul. Jadi cuma sekolah aja di Blue Mountain? Waktu di Blue Mountain kita sistemnya 6 bulan sekolah, 6 bulan internship, 6 bulan sekolah lagi, 6 bulan internship lagi, terus 6 bulan terakhir. Jadi internshipnya itu kita dibayar Om. Internshipnya dibayar, jadi waktu di Blue Mountain 6 bulan sekolah, ya kita nggak sempat kerja Om, karena sibuk dipadatin. Tapi ada internship programnya? Tapi after 6 bulan? 6 months, kita internship program. Internship itu berbayar dan bisa cover lagi uangnya sebagian ya. Sebagian bisa bantu orang tua. Malah bisa bantu orang tua lunasin biaya sekolah. Orang tua berkorban untuk anaknya, untuk kemajuan anak ya. Kalau Monique gimana dulu? Langsung juga ke Blue Mountain juga ya? Iya, sama-sama di Blue Mountain ya? Jadi dari SMA lulus high school, habis itu langsung ke Blue Mountain. Kita datangnya bareng juga, habis itu placement. Ella sempat di Melbourne ya? Kamu sempat di Melbourne? Ella sempat di Melbourne kuliahnya. Internshipnya, bukan kuliahnya, internshipnya di Melbourne ya? Setelah tamat, itu langsung ke Sydney atau tetap di Blue Mountain atau ke daerah lain dulu? Kita langsung ke Sydney sih ya. Langsung Sydney ya. Soalnya kan kita di Blue Mountain sendiri kan cuma kurang lebih setahunan ya. Tahunan, habis itu kita placement. Placement kita langsung pindah ke uni yang ada di Sydney. Itu di Sydney juga. Jadi 1 tahun di Blue Mountain. Setengah sisanya di Sydney. Di Sydney. Dan selama di Sydney bisa kerja. Bisa. Jadi pemirsa, Monique dan Marcelo kuliah betul di Blue Mountain, sedikit di luar kota, jadi ya agak susah mencari kerja. Tapi cuma 1 tahun. Tapi selama 1 tahun itu 6 bulan sekolah dan 6 bulan internship program ya. Dan 1 tahun di sana bisa ke Sydney, dan selama sekolah di Sydney
melanjutkan sekolah di sini ya, dan bisa bekerja di sini. Karena di sini itu banyak sekali hotel, restoran, Betul. semua bisnis itu adanya di kota Sydney dan kota Melbourne. Ya. Jadi dengan sekolah Monique dan Marcelo sekolah di Sydney, itu bisa sekolah sambil bekerja. Setelah 3 tahun atau 2,5 tahun sekolah, itu langsung bachelor degree ya. Dan juga ada placement, ditempatkan dari uninya. Dari hotel sekolah, apa kita cari sendiri kerja atau placement? Kita cari sendiri tapi dibantu lah. Oke. Mereka bantu mengarahkan ya. Mengarahkan. Mengarahkan. Cuma Kita tetap apply sendiri. Iya. Interview Cuma sendiri. mostly itu usaha kita sih kayaknya. Sekolah Oke. cuma kayak bantu, misalkan kita pertama kali kerja juga kan. Jadi Iya. kayak dia cuma bantu kayak gimana nih bikin resume yang bagus gitu. Oke. Nah, dia kasih bimbingan lah dari situ. Ada guiding untuk Iya, ada bikin guiding, resume yang iya. bagus. Iya. Ada nggak agensi yang bantu untuk carikan kerja? Kalau kita sih enggak, tapi di luar sana banyak teman-teman kita Iya. juga yang kerja di hotel juga, banyak yang mereka masuk ke hotel tuh lewat agensi Om. Ya, karena Om juga tahu ada di sini tuh banyak sekali agensi yang menempatkan anak-anak muda. Iya. Ada graduate program itu yang dari tamatan university diarahkan untuk masuk ke kerja-kerja Iya, ke iya. Kita industrinya juga ya. pasti sebagian teman-teman di uni kita juga yang nggak di-hire sama hotel, Iya. banyak juga mereka ngelamarnya ke agensi. Melalui agensi. Dan sama agensi itu nanti ditaruh di Placement mana-mana. ditempatkan ya? Di mana-mana ya. Oke, itu nyari kerja itu susah nggak di sini? Tapi buat pertama kali sih aku dulu susah ya. Waktu pertama kali susah Iya, ya. pertama kali soalnya kan kayak langsung graduate dari high school, terus kayak Oke. belum ada pengalaman juga. Pengalaman Oke. kita tuh basically cuma dari dorm doang, kalau kita ada Oke. praktikal gitu. Tapi setelah bekerja, udah tahu cara cari kerja, Oh iya itu. cukup mudah ya, Iya, pindah-pindah itu sana cukup mudah, sini. Nah, sekarang kan lagi suasana COVID-19 ini ya. Apa Terpengaruh sekali sih. terpengaruh juga Iya, ya? terpengaruh sekali soalnya kan tourism industry yang benar-benar Oke. yang kenanya kan. Jadi Betul, itu, betul. Ya, Tapi sampai sekarang tetap masih bekerja ya. gitu kan masih kerja Walaupun sih. coba tetap giat mencari sana sini tambahan-tambahan kerja ya. Iya. Oke. Iya, itu pengaruh banget sih. Kayak saya sebelumnya kerja di 2 hotel Ya. sekaligus, terus dari yang satu kena redundant, yang satunya tetap tetap terdaftar sebagai staff, tapi karena saya kasual, Iya, iya. udah belum dikasih shift lagi. Oke. Hotel sih udah beroperasi seperti Kasih, normal. tapi belum udah normal sekarang Udah ini. lumayan normal loh sebagai besar Ya. hotel, tapi mereka hanya memperkerjakan Orang yang permanen. orang-orang yang pernah resident dan citizen, karena mereka kan dapat job keeper. Oke, betul, dan yang betul. manajernya full time begitu aja. Betul ya. Tapi ya kita harap COVID-19 ini Ya. segera berakhir segera berakhir. dan kita kembali kehidupan normal Ya. lagi, dan banyak lagi industri yang hidup kembali di Australia, Ya, Sydney ini khususnya, dan kita semua dapat kerjaan yang bagus lagi dengan Ya. penghasilan yang bagus lagi. Ya, amin. Nah, dari penghasilan yang Monique atau Marcelo dapat sekarang ini, apakah cukup untuk biaya hidup sehari-hari sini? Menurut aku Cukup, sih lebih cukup dari sekali. cukup loh kadang. Lebih dari cukup ya? Iya, Iya, lebih cukup, dari sangat cukup. Jadi bisa membayar Rent. tempat tinggal rent, Iya, rumah, biaya makan, Iya. biaya transportasi. Iya, masih bisa buat hangout juga weekend. Bisa hangout juga, bisa save Iya, juga ya. Bisa save juga. Bisa beli baju bagus-bagus seperti ini ya. Iya. Bisa, sangat Bisa. sangat bisa ya. Sebenarnya kan kalau gitu kan balik ke masing-masing Iya. gitu ya. Betul. Kalau saya sama Monique mungkin kita orangnya lebih hemat, sering masak, Ya. terus kita nggak sering belanja, kita nggak Nggak makan di luar sering-sering ya, Nggak sekali sering-sering. ya. Dan juga Om dengar Marcelo juga punya bisnis sendiri, Oh, online selling gitu ya. saya ya kita sekarang lagi ngerintis brand baru lah, kita jual sepatu online di Indonesia kan. Sekarang lokal brand di Indonesia lagi naik, jadi Lagi kita tren, ya. kita one of them lah. Marq.co Instagramnya guys, di follow. Marq.co. Marcelo Monique. Oke. Itu pemirsa, Marcelo di samping bekerja di Australia ini juga aktif dengan bisnisnya. Begitu anak muda seharusnya, aktif nyari uang. Ya, Apa sih tantangan terberat yang dihadapi Monique dan Elo itu? Monique dulu apa kira-kira? Tantangan terberat apa Ya. ya? Mungkin keep up kerja di tempat kerja kali ya. Oke, apa seperti kena redundancy itu ya, seperti Ya terminate, itu salah satunya. tantangan terberat. Iya, soalnya mungkin kerja di hotel nggak segampang yang orang kira gitu kan. Betul ya. Kayak keep up sama semuanya, kayak kerjanya harus bagus. keep up. Iya, keep up. Oke. Jadi menurut aku sih itu ya lumayan berat juga sih. Soalnya kan kita Oke. harus kayak perform our best juga Betul. kan kalau kerja. Jadi
harus bisa beradaptasi dengan keadaan di sana, harus get along dengan semua orang di sana ya. Supaya kita tetap survive di kerjaan kita. Iya, ada relasi juga kan. Betul. Dan juga perlu membangun network ya, untuk bisa network itu penting. Iya, itu sangat penting. Kalau bisa sini kerjaan habis, bisa karena network kita banyak, bisa ada informasi tempat lain lagi. Betul. Kalau menurut Elo nih ya, apa kira-kira saran Elo untuk anak-anak muda Indonesia ini supaya bisa tough seperti Elo di sini ya, bisa survive? Ya jangan boros lah, apalagi kalau kalian dapat kesempatan buat sekolah dan kerja di Australia, ya pakailah uangnya dengan baik-baik gitu ya. Ya kan penghasilan kita kan di atas rata-rata maksudnya dibanding yang di Indonesia gitu kan. Betul. Dan jangan uang itu dipakai kayak gue baru pegang duit banyak, wah boros ya, jangan boros. Ya kita harus mikir long term lah. Jadi sebagai contoh misalnya, saya sama Monik kayak kita udah 3 tahunan, saya udah 3 tahun 4 tahunan ini financially independent, tidak tergantung dengan orang tua ya. Bisa ngelola keuangan lah, kita harus bisa ngelola keuangan. Berapa persen buat save buat emergency money, kan sekarang emergency nih. Saya udah nggak kerja 4 bulan setengah, udah nggak kerja full time 4 bulan setengahan. Dan untung ada emergency saving itu, masih ada ya, yang udah kita kumpulin bertahun-tahun. Jadi sekarang kayak something like this happen, ya kita kita bisa hidup, manage your money dengan baik ya. Ya itu yang nomor 1 manage sih. hidupnya dan uangnya dengan baik, bisa survive hidup di Australia ini ya, dengan tidak memberatkan orang tua lagi di Indonesia ya. Tapi harus tough seperti tadi, harus bisa nyari kerja sana sini dan bisa kerja apapun juga harus ya. Bisa adaptasi. Betul ya. Apakah bahasa Inggris dulu nggak jadi halangan bagi Monik dan Elo dulu? Kalau saya sih dari SD udah sekolah internasional school. Monik gimana dulu? Kalau aku tuh aku sekolahnya dulu nasional kan, dari kecil nggak pernah international school. Baik-baik aja sih, tapi awalnya ada halangan sih, emang awalnya ada halangan kayak nggak gimana lancar, cuma ya karena di sini dipaksain kan semuanya harus kuliah, bisa interaksi juga segala macam kan harus pakai bahasa Inggris, jadi ya puji Tuhan lama-lama lancar juga gitu. Tapi harus tetap berusaha keras untuk memperbaiki bahasa Inggrisnya ya. Jangan malu sih. Jangan malu bahasa Inggris ya. Harus berani gitu kalau ngomong. Jadi kalau kita bisa berbahasa Inggris dengan baik, itu akan mudah untuk kita hidup di mana saja. Sekolah di mana saja, bekerja di mana saja akan lebih cepat ya. Benar ya. Oke ya. Jadi ya kita misalnya Inggrisnya kayak masih pas-pasan belum terlalu lancar, jangan jadi minder juga, jangan jadi nggak mau datang juga. Banyak kok kayak teman-teman kita juga maksudnya yang Inggrisnya masih pas-pasan banget, tapi mereka kesini lama-lama di sini juga mereka terbiasa. Jadi cita-cita Marcelo dan Monik ini apa nih? Maksudnya apa yang pengen dicapai itu ini? Oh ya, kita unlike many people, kita nggak apply buat PR. Ya, kita nggak mau tinggal permanently di Australia. Kita temporarily only. Temporary only. Kita ngerasa kayak Indonesia tetap ya rumah kita lah gitu. Jadi jadi visa kita 1 tahun lagi sampai Juli 2021. Jadi sekarang ngumpulin uang aja nih. Jadi sekarang kita di mana? Elo kan dari Bandung ya? Dari Bandung, Monik dari Jakarta. Monik Jakarta ya. Mungkin nanti kalau kita udah merit atau apa, mungkin saya pindah ke Jakarta atau something. Lebih metropolitan Jakarta ya. Chance sudah lebih maju, lebih banyak Jakarta. Lebih besar. Betul. Jadi mungkin sekarang kan saya banyak waktu luang kan. Jadi saya fokus sama si bisnis online bisnisnya. Online bisnisnya aja. Terus saya juga ada kafe Om di Indonesia. Kafe Elo. Kafe saya. Look, pemirsa, Marcelo Chandra, anak muda Indonesia, sekolah di Australia, bekerja di Australia part time, sekarang full time dan part time lagi gitu ya. Sudah punya bisnis di Indonesia, punya kafe, hasil dari pencariannya di Australia, hasil dari kerja di Australia, hasil tabungan, uangnya buat modal. Wow, congratulations Marcelo. Kita hemat. Iya betul. Jadi aku tetap fokus saving sih, soalnya kan kita emang kan kayak lo, kita nggak mau stay di Aussie. Jadi kita di sini emang fokusnya buat saving dulu aja. Ntar kita bawa modalnya buat balik ke Jakarta. Betul. Karena kita juga ada skills gitu lah, kita bisa kerja juga di Indo. Punya skill dan
punya sertifikat dari Australia iya. loh. Sertifikat Australia itu kan dihargai ya di sana ya. Iya, Oke, pemirsa. Itulah tadi cerita obrolan singkat saya dengan Marcelo dan Monique. Dua anak muda Indonesia yang sekolah bekerja di Australia dan mengumpulkan uangnya untuk kembali ke Indonesia dalam waktu singkat ini untuk membuka usaha bisnisnya di Indonesia. Dan pada saat sekarang ini Marcelo sudah punya cafe di Bandung. Wow, jempol buat Marcelo. I'm proud of you, bangga. Seharusnya anak-anak Indonesia banyak mencontoh dari bagaimana Marcelo di Australia ini dia. Dia di samping bekerja dan juga berusaha bisnis online ya. Segala cara diusahakan untuk bisa menghasilkan uang yang halal. Ya. Iya kan Marcelo? Ya, benar. Ya Monique ya. Terima kasih ya lo. Ya. Monique. Sama-sama Om. Thank Tapi sebelum kita akhiri bincang sore kita ini, kita mau pemirsa untuk like dan subscribe channel kita ini ya. Sekali lagi, tolong like dan subscribe, jangan lupa. Terima kasih. Hello, Coffee Bob. Thank you.